Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yakni kenikmatan iman dan kenikmatan Islam ya. Bagaimana kabarnya santri-santri yang soleh? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan melindungi kita. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini Ustaz akan membahas tentang besaran dan satuan, di mana besaran dan satuan ini adalah dua hal yang sangat penting, karena di setiap bab dalam fisika itu akan kita jumpai besaran dan satuan. Besaran fisika itu adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Contohnya massa, kecepatan, waktu, panjang, dan suhu. Contoh dari massa. Massa, satu karung beras memiliki massa 50 kg. Kecepatan, contohnya Lamborghini Veneno melaju dengan kecepatan maksimum 355 km per jam. Waktu, contohnya Budi mampu mengerjakan 30 soal fisika dalam waktu 1 jam. Panjang, contohnya panjang sebuah papan tulis di kelas 7 SMP IT Albina adalah 240 cm. Dan suhu, contohnya suhu di Antartika pernah tercatat mencapai minus 89,2 derajat Celcius. Nah, kira-kira dari manakah angka-angka itu berasal? Dari mana kita bisa mengetahui angka-angka tersebut? Yang 50 kg, 355 km per jam, dan seterusnya. Dari mana itu angkanya? Nah, tentu angka-angka tersebut diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, jadi artinya besaran massa, kecepatan, waktu, panjang, dan suhu berarti termasuk dari besaran fisika, ya, karena memang adalah yaitu didapat dari hasil pengukuran, ya. Jadi besaran fisika itu tadi Ustaz ulangi, sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Tadi massa, kecepatan, waktu, panjang, dan suhu adalah sesuatu yang dapat diukur. Jadi termasuk besaran fisika. Nah, besaran fisika ini jumlahnya begitu sangat banyak sampai saat ini ya. Nah, dari besaran-besaran yang banyak ini terdapat dua kelompok besaran ya, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Ya, jadi besaran pokok ini sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi para ahli fisika sudah menetapkan bahwa ada 7 besaran pokok dalam fisika. Jadi sudah sepakat, para ahli sudah sepakat menetapkan bahwa besaran pokok itu adalah ada 7, dan besaran pokok ini adalah besaran yang mendasar ya. Oke. Dimana ketujuh besaran pokok ini adalah ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan kuat arus listrik. Jadi ada Ustaz ulangi, ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan kuat arus listrik. Ini adalah besaran pokok ya. Nah, adapun selain dari 7 tadi, semuanya adalah termasuk besaran turunan. Jadi apapun besarannya selain yang ketujuh tadi adalah besaran turunan. Di mana besaran turunan ini adalah kombinasi atau turunan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu adalah turunan dari besaran pokok atau kombinasi dari besaran pokok atau gabungan dari besaran-besaran pokok. Jadi besaran turunan ini hasilnya diperoleh dari besaran pokok. Ya. Contohnya kecepatan. Kecepatan itu kan biasanya dinyatakan dalam kilometer per jam. Artinya apa? Artinya kecepatan itu berasal dari kilometer itu adalah panjang atau perpindahan atau panjang ya, sedangkan jam itu adalah dari waktu. Jadi artinya, kecepatan itu adalah kombinasi antara panjang dan waktu. Sesuai dengan tadi, besaran turun itu adalah kombinasi antara besaran-besaran pokok. Nah, ini kecepatan ini adalah kombinasi antara panjang dan waktu. Kemudian, contoh lain luas persegi. Luas persegi ini adalah sama dengan panjang kali lebar kan ya. Ya, kita mungkin semuanya sudah tahu ya, sudah pernah mempelajari di matematika, luas persegi itu adalah panjang kali lebar. Nah, jadi artinya luas persegi ini adalah perpaduan atau kombinasi gabungan antara
panjang dan panjang, karena lebar itu termasuk panjang juga kan. Nah, jadi kombinasi antara panjang dan panjang. Kemudian volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi artinya volume balok itu adalah perpaduan atau gabungan antara panjang, dan panjang. Nah, sehingga kecepatan, luas persegi, dan volume balok termasuk contoh dari besaran turunan karena merupakan perpaduan antara besaran-besaran pokok. Ya, jadi besaran turunan ini adalah diturunkan dari besaran pokok. Ya. Sesuai dengan namanya tadi, besaran pokok artinya dia lebih mendasar, sedangkan besaran turunannya atau ya mungkin ya istilahnya anak-anaknya ya, istilahnya turunannya karena perpaduan antara besaran-besaran pokok, gabungan antara besaran-besaran pokok. Nah, di mana besaran turunan ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan yang biasanya ya adalah kecepatan sering, luas juga sering, volume contohnya ya. Kemudian mass jenis atau kerapatan benda. Benda ada yang padat, ada yang kurang padat, gitu kan ya. Kemudian contoh yang lain tekanan, kemudian contoh yang lain berat dan lain-lain. Nah, pokoknya energi juga dan lain-lain. Pokoknya selain dari yang 7 tadi, itu berarti adalah besaran turunan. Tegangan berarti besaran turunan juga ya, dan lain-lain banyak sekali. Satuan ini adalah sangatlah penting dalam fisika. Ya, jika tidak disertakan satuan, maka penafsiran setiap orang terhadap nilai suatu besaran akan berbeda-beda. Sebagai contoh, panjang sebuah spidol adalah 14 cm. Nah, kemudian massa seekor ayam adalah 2 kg misalkan ya. Budi tidur selama 7 jam per hari misalkan. Suhu badan Iwan adalah 36,5 derajat Celcius. Kemudian kuda berlari dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, yang ini yang cm, kilogram, jam, derajat Celcius, kemudian kilometer per jam, itu adalah contoh-contoh dari satuan. Nah, jadi cm itu adalah satuan. Satuan dari apa? Satuan dari panjang. Kilogram itu satuan dari massa. Jam satuan dari waktu. Derajat Celcius satuan dari suhu. Kemudian kilometer per jam satuan dari kecepatan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah satuannya, dan satuan ini sangat penting, tentu penting. Kenapa? Karena jika tidak ada satuan, sebagai contoh begini. Kita membeli beras misalkan kepada pedagang. Bang, beli beras 5. Nah, kalau misalnya kita tidak menyatakan satuannya, tidak mencantumkan satuan, hanya mengatakan 5, nah maka orang akan kebingungan. Di situ akhirnya jadi kurang ada maknanya. 5 itu maksudnya 5 apa? Jadi si pedagang pasti akan kebingungan. Ngasihnya 5-nya 5 apa? Nah, jadi di sini pentingnya suatu satuan ya, sebuah satuan. Sehingga ketika ada satuan, maka kita akan tahu, akan jelas bahwa 5-nya itu adalah 5 kg, orang semuanya sudah tahu. 5 kg itu adalah ya sudah tahu, sebagaimana ya sudah tahu. Berapanya itu adalah sudah tahu. Jadi penting dicantumkan satuan. Karena jika tidak ada satuan, maka itu akan membingungkan. Dan setiap orang bisa menafsirkan berbeda-beda. Menurut si A segini, si B segini, si C segini, jadi akan berbeda-beda. Maka di sini satuan sangat penting supaya nanti semuanya bisa menjadi tahu. Ya. Nah, di mana satuan ini terdapat satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Contohnya tadi kilogram, meter. Nah, di mana kilogram, meter itu sudah diakui secara umum. Semuanya sudah mengenal kilogram, meter juga sudah mengenal. 1 meter di Indonesia dengan 1 meter di Amerika, di Inggris, di Australia, di Jepang, semuanya adalah sama-sama 1 meter ya, segitu panjangnya sama. Ya, 1 kilogram juga sama di semuanya dan menurut siapapun sama. Nah, itu adalah satuan baku. Adapun satuan tidak baku itu adalah satuan yang nilainya bisa berbeda-beda jika dilakukan oleh orang yang berbeda, sehingga tidak dapat diterima secara umum. Contohnya adalah jengkal, depa, hasta. Nah, jengkal, 1 jengkal
orang yang berbeda bisa menghasilkan panjang yang berbeda. Nah, sehingga tidak bisa dipakai oleh umum karena bisa berbeda-beda. Bahkan di satu tempat pun satu jengkal si A dengan satu jengkal si B itu akan berbeda. Beda dengan tadi meter. Kalau meter oleh siapapun ya pasti akan sama 1 meter. Sedangkan satu jengkal bisa berbeda-beda. Nah, jika satuannya ini adalah berbeda-beda untuk semua orang, ya, maka di situ artinya satuannya adalah satuan tidak baku. Ya, seperti itu. Nah, bisa diulangi lagi tadi ya, besaran pokok ada 7. Yaitu suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan kuat arus listrik. Nah, di mana di sini beserta satuannya. Suhu satuannya tadi adalah ada Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Reaumur. Massa satuannya kilogram. Panjang satuannya meter, inci, kaki, mil. Biasanya inci digunakan di luar ya, atau di Indonesia juga biasanya digunakan untuk monitor, komputer, TV, dan lain-lainnya. Kaki biasanya di Amerika, mil juga sama biasanya ya, seperti itu. Jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya candle, waktu satuannya second, menit, jam, kuat arus listrik satuannya ampere. Nah, adapun contoh dari besaran turunan dan satuannya, misalkan kecepatan satuannya kilometer per jam bisa, meter per second juga bisa, luas meter kubik ya, sentimeter kubik juga bisa. Volume meter kubik, luas ini meter meter kuadrat, meter persegi, atau juga sentimeter persegi juga bisa. Volume meter kubik, sentimeter kubik juga bisa, liter juga bisa. Massa jenis kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3 juga bisa. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.